Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buran dengan NIM 19010600095. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem transport di biomembran sel. Nah, langsung saja. Transport transseluler di biomembran itu yang pertama, transport pasif. Transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Yang pertama, difusi. Difusi adalah peristiwa perpindahan partikel dari lingkungan dengan konsentrasi tinggi menuju lingkungan dengan konsentrasi rendah. Difusi bebas atau sederhana. Pada difusi sederhana, ion atau molekul berdifusi melintasi membran semata-mata didorong oleh perbedaan konsentrasi molekul pada dua kompartemen bersebelahan yang dipisahkan oleh membran tersebut. Difusi bersyarat. Ya, yang ketiga itu difusi bersyarat atau terfasilitasi. Difusi terfasilitasi sama dengan difusi sederhana, tidak memerlukan energi, dan oleh karena itu aliran molekul berjalan secara searah dengan gradien konsentrasi. Yang kedua, osmosis. Osmosis adalah sebuah proses dari perpindahan pelarut dari suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi yang cukup rendah ataupun suatu pelarut yang murni dengan melewati berbagai membran semipermeabel ke dalam larutan yang memiliki daya konsentrasi yang cukup tinggi, sehingga pada akhirnya akan tercapai keseimbangan untuk laju para pelarutnya. Yang kedua atau B, transport aktif, yaitu direct active transport. Yang pertama itu direct active transport merupakan transport aktif yang menggunakan energi yang diperoleh langsung dari hidrolisis ATP. Salah satu contohnya adalah sistem direct active transport yang sangat dikenal adalah pompa ion yang bertanggung jawab menjaga gradien ion Na+, K di membran plasma. Selanjutnya, indirect active transport. Indirect active transport adalah transport aktif di mana energi yang digunakan sudah tersimpan dalam gradien ion yang dipompa secara langsung. Yang ketiga yaitu sitosis. Itu terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama endositosis. Endositosis adalah transport mikromolekul dari materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Selanjutnya yaitu fagositosis. Fagositosis adalah proses seluler dari fagosit dan protista yang mengulang partikel padat dengan membran sel dan membentuk fagoson internal. Selanjutnya itu pinositosis. Pinositosis adalah proses membutuhkan energi di mana membran sel berinvaginasi di sekitar mikromolekul besar yang menunjukkan sifat difusi yang dapat diabaikan. Yang ketiga yaitu endositosis perantara reseptor, yaitu endositosis yang di perantara reseptor merupakan proses endositosis yang menggunakan reseptor khusus untuk partikel tertentu. Yang kedua, bagian dari sitosis yang kedua yaitu eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transfer molekul besar seperti protein dan polisakarida. Militansi membran plasma dari dalam ke luar sel sekresi dengan cara membuang vesikola berisi molekul tersebut dengan membran plasma. D. Translokasi kelompok. Translokasi kelompok adalah bentuk lain dari transport aktif di mana zat mengalami modifikasi kovalen selama pergerakan melintasi membran. Dan fosforilisasi adalah modifikasi utama yang dialami oleh zat yang diangkut selama fosforilisasi, dan gugus fosfat dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain. Kelompok fosfat bergabung dengan ikatan energi tinggi, karenanya ketika ikatan fosfat putus, sejumlah besar energi yang relatif dilepaskan
dan digunakan untuk transportasi aktif. Kelompok fosfat ditambahkan ke molekul yang masuk ke dalam sel. Begitu mereka melewati membran sel, mereka dikembalikan ke bentuk yang tidak dimodifikasi. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya mengenai sistem transport di biomembran sel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.